Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wal Asri Amin CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional yaitu memahami, menghayati, dan mengelola emosi kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif melalui manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain melalui kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif melalui keterampilan membangun relasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Yang kedua adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun pilihan yang bertanggung jawab atas hasil. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pembimbing pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Jawaban saya adalah setelah mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Bertambahnya pengetahuan tentang 5 KSE, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara mengintegrasikannya dalam kurikulum menjadi lebih baik. Selain itu, PSE berbasis kesadaran penuh dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu, dan kebaikan hati yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan, dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1 adalah guru sebagai penuntun. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang agar mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti dan tidak hanya pada aspek intelektualnya saja. Yang kedua, keterkaitan antara modul 2.2 dan modul 1.2 adalah guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Yang ketiga, keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.3 adalah guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran 5 KSE sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 1.4 adalah guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana positif dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.1 adalah guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Adapun pertanyaan lanjutannya adalah, yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Dan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah. Dan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah.
Yang pertama bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Untuk jawaban pada soal nomor 1, sebelum mempelajari modul 2.2 saya berpikir KSE akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena dengan mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk bagi perkembangan murid. Untuk itu perlu keselarasan antara penerapan 5 KSE dan penyampaian materi kurikulum. Untuk jawaban soal nomor 2 adalah, yaitu yang pertama, pentingnya kesadaran dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang kedua, kesadaran dan kemampuan berelasi untuk membangun hubungan yang positif dan empati. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Dan untuk jawaban soal yang nomor 3 adalah, bagi murid, mengintegrasikan 5 KSE dalam keseharian pembelajaran di kelas, memberikan keteladanan yang baik bagi murid dengan menerapkan 5 KSE pada diri sendiri, menumbuhkan budaya positif, sikap saling menghargai, empati, dan kolaboratif dalam kelas. Yang kedua, bagi rekan sejawat, melakukan diseminasi tentang pengetahuan sosial dan emosional kepada rekan sejawat, berkolaborasi dengan bersama rekan sejawat untuk menumbuhkan budaya positif, sikap saling menghargai, empati, dan kolaboratif demi terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, mari kita bersama tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.